Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Syaifuddin Zuhri. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Khususnya kita akan belajar tentang bagaimana menentukan suku suatu pola bilangan. Nah, sebelumnya apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Sebagai contoh, misalnya pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil dia terdiri atas bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Rumusnya adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. Nah, UN itu apa? UN itu adalah suku ke N, ya. Kalau N-nya kita ganti dengan 1 atau U1, maka dia namanya adalah suku ke 1. Kalau N-nya kita ganti dengan 2, maka dia adalah suku kedua, ya. Jadi UN adalah suku ke N, U1 suku ke 1, dan U2 suku kedua, dan seterusnya. Kemudian berikutnya contoh pola bilangan genap. Pola bilangan genap terdiri dari ada 2, ada 4, ada 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya, ya. Ada juga pola bilangan segitiga. Ada 1, ya, ada 3, ada 6, ada 10, 15, 21, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi ada 1, ada 4, ada 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Berikutnya adalah pola bilangan persegi panjang. Ada 2, isinya ada 2, ada 6, ada 12, 20, 30, dan seterusnya, ya. Ini beberapa contoh dari pola bilangan yang ada, ya. Baik, nah sekarang bagaimana kita menentukan suku suatu pola bilangan, ya. Nah, untuk menentukan suku tertentu pada suatu pola bilangan, kita bisa menganalisa secara sederhana, ya, secara sederhana. Nah, kalau kemudian sulit atau terasa sulit, maka lebih baik kita menentukan rumus suku ke N-nya terlebih dahulu, ya. Contoh sekarang kita lihat contoh soal pertama. Ada barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Nah, di dalam mengamati pola bilangan, ada kalanya pola bilangan dari pola bilangan pertama ke 7 ini polanya bisa jadi ditambah dengan suatu bilangan, ya, ditambah dengan suatu bilangan tertentu yang sifatnya tetap, atau kemudian juga bisa dikurang, atau kadang-kala juga dikali ataupun dibagi. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang pertama nih. Jadi 3 ke 7. Nah, 3 ke 7 kalau kita amati, 3 ke 7 ini bertambah 4, ya. Jadi 3 tambah 4 jadinya 7. Kemudian 7 ke 11. Ini juga ditambah 4, ya. Jadi 7 tambah 4 11. 11 ke 15 ini juga ditambah 4, jadi 11 tambah 4 adalah 15. Kemudian 15 ditambah 4, ini juga 19. Maka suku berikutnya kita bisa menentukan dengan menjumlahkan dengan 4, ya. Jadi 19 tambah 4 berapa? 23, ya. Kemudian 23 ditambah 4 juga, hasilnya berapa? 27. Dan yang berikutnya 27 ditambah 4, ya. Hasilnya 31, ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua. Ada 60, 53, 46, 39, dan seterusnya, ya. Mari kita amati. Coba kita lihat 60 ke 53. 60 ke 53 ini berkurang, ya. Jadi berkurang berapa? Berkurang 7, ya. 60 kurang 7, 53. 53 ke 46. 53 ke 46 ini juga berkurang. Jadi berkurang 7 juga. 53 kurang 7 ada 46.
Nah, 46 ke 39 ini juga berkurang juga. Ya, rupanya berkurang 7 ya. Jadi berkurang dengan bilangan yang sama. Nah, maka suku berikutnya setelah 39 kita bisa menghitungnya dengan mengurangi 7 ya. Jadi 39 kurangi 7 berapa nih? 32. Kemudian 32 kurangi 7 ada 25 ya. 25 kemudian juga dikurangi 7 hasilnya adalah 18. Ini contoh suatu pola bilangan dengan polanya adalah dikurang dengan 7 ya. Berikutnya contoh ketiga. Nah, mari kita lihat contoh yang ketiga. Perlu diketahui bahwa pola bilangan dari suatu barisan tertentu ada kalanya itu tadi ditambahkan atau dikurangkan dengan suatu bilangan tertentu ya. Ada kalanya pula nanti kita bisa akan jumpai pola bilangan itu dengan mengalihkan suatu bilangan atau dengan mengalihkan suatu angka dari pola bilangan yang ada ya. Jadi misalnya ini contoh, coba kita amati dulu ini dari pertama ya. Kalau seandainya dijumlah atau ditambah ya, 4 ke 8 itu ditambah 4 ya. Kemudian 8 ke 16 ini ternyata dia ditambah 8 ya. Jadi kalau kemudian kita mengikuti pola yang sebelumnya, ditambah atau ditambah dengan bilangan yang sama, ternyata ini tidak menggunakan pola itu maksudnya ya. Nah, bagaimana jika demikian? Kita lihat amati ini. 4 ke 8. 4 ke 8 itu ternyata dia polanya adalah dikali dengan 2. Berarti 4 kali 2, 8. 16 kalau dari 8 ini berarti 8 kali 2 juga ya. Jadi dikali dengan 2. 8 kali 2, 16. Begitu seterusnya. Berarti ini juga 16 ke 32, ini juga dikali 2. 16 kali 2, 32. Kemudian 32 ke 64. Ini juga dikali dengan 2, berarti 32 kali 2, 64. Nah, begitu juga kita bisa melihat bilangan berikutnya, suku berikutnya ya. Jadi 64 ini dikali dengan 2. Ya, dikali dengan 2 berapa? 64 kali 2, 128. Nah, berikutnya juga demikian, berarti 128 dikali dengan 2 berapa? 256. Nah, untuk menentukan angka berikutnya, berarti ini juga dikali dengan 2. Berarti 256 kali 2, hasilnya adalah 512. Nah, ini contoh pola bilangan dengan mengalihkan suatu bilangan yang sama. Nah, bisa jadi nanti kita akan jumpai pada bagian berikutnya. Jadi, membagi dengan bilangan yang sama dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang keempat. Perhatikan contoh yang keempat. Mari kita amati contoh yang keempat. Ada bilangan 1, 1, 2, 3, 5, 8. Nah, coba kita amati. Coba kalau kita dengan menjumlahkan ya. Jadi 1 tambah 1. Oh, ini ditambah 0. Ditambah 0 ya. Kemudian 1 ke 2 ini ditambah 1. 2 ke 3 ini ditambah 1. Nah, ternyata 3 ke 5 ya. 3 ke 5 ini ditambah 2. Nah, ternyata ini polanya tidak seperti sebelum-sebelumnya ya. Ya, jadi polanya tertentu. Nah, ini saya kenalkan pola ini disebut dengan pola bilangan Fibonacci ya. Jadi pola bilangan Fibonacci. Kalau kemudian kita amati pola bilangan ini, dia memiliki pola yang unik ya. Coba kita lihat ya. Jadi pola bilangan Fibonacci itu untuk mencari atau menemukan pola ketiga, maka dia adalah menjumlahkan. Jadi pola sebelumnya yang berturut-turut ya. 1 tambah 1 hasilnya 2 ya. Jadi untuk pola ketiga ini adalah 1 ditambah dengan 1 ini. Jadinya 2 ya. Kemudian suku keempat atau 3 ini diperoleh dari mana? 3 ini kita bisa peroleh dari ini 2 ditambah dengan 1 ditambah dengan 2.
Hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah 3 ya. Jadi 3 ini diperoleh dari 1 ditambah 2 ya. Ini ya. Kemudian berikutnya, angka 5 itu dari mana? Angka 5 juga kita bisa hitung itu, 5 ini. Jadi 5 yang ini diperoleh dari 2 ditambah 3 ini. Jadi 2 tambah 3 hasilnya 5. Begitu juga dengan angka 8 ya. 8 ini adalah 3 ditambah 5 ya. Jadi 3 tambah 5 hasilnya 8. Nah, kemudian berikutnya yang di sini ya, angka setelah 8 karena ini Fibonacci, maka kita bisa menemukan adalah 5 ditambah 8 ya. Jadi itu polanya adalah 5 ditambah 8. Berapa 5 tambah 8? 5 tambah 8 hasilnya adalah 13. Nah, berikutnya juga demikian, maka 8 ditambah 13 berapa hasilnya? 21 ya. Jadi yang terakhir itu juga demikian, 13 tambah 21 hasilnya 34. Ya, jadi itu pola bilangan Fibonacci ya. Polanya khusus, unik. Kalau kita bisa amati, polanya adalah untuk mencari pola bilangan ketiga ya, itu adalah menjumlahkan dua bilangan sebelumnya secara berturut-turut ya. Begitu seterusnya. Baik, itu contoh yang keempat. Kemudian contoh yang kelima ya. Perhatikan, tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N ditambah 4. Nah, coba perhatikan bagaimana kita mencari 5 suku pertama. Ya tentu dari yang pertama ya, jadi U1 atau suku pertama. Suku pertama itu artinya N-nya ini kita ganti dengan 1 ya. Jadi N ini adalah nanti dimulai dari bilangan asli ya, mulai dari 1, 2 dan seterusnya ya. Jadi N-nya kita ganti dengan 1. Yang di sini juga diganti dengan 1, maka 3 kali 1 hasilnya 3 ya, ditambah 4 sama dengan 7 ini ya. Kemudian yang berikutnya U2. U2 juga mengganti N ini dengan 2. Yang sebelah sini juga begitu demikian, diganti dengan 2. Berarti 3 kali 2 adalah 6. 6 ditambah 4 adalah 10 ya. Kemudian U3. U3 juga demikian. N-nya kita ganti dengan 3. N-nya diganti dengan 3. Berarti 3 kali 3, 9. Ditambah 4 adalah 13 ya. Kemudian U4. U4 berarti N-nya kita ganti dengan 4. 3 kali 4, 12. 12 tambah 4 adalah 16 ya. Kemudian U5. U5 berarti 3 kali 5. 3 kali 5 adalah 15 ya. 15 tambah 4 adalah 19. Ini untuk mencari 5 suku pertama dengan mengganti nilai N dengan bilangan asli mulai dari 1 dan seterusnya. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita sudah menemukan dari satu bilangan pertama, setelah itu kemudian kita amati dengan bilangan yang kedua, maka kita juga bisa melihat atau mengamati polanya ya. 7 ke 10. Nah, polanya ternyata dia ditambah 3 ya. 7 tambah 3, 10. Kemudian 13 ini juga didapat dari 10 ditambah 3 ya. Hasilnya 13. Kemudian 16 ini juga demikian. Dia diperoleh juga bisa dengan menambahkan dengan 3. 13 tambah 3 dan 16. 19 pun juga demikian. Itu bisa diperoleh dari 16 ditambah 3 ya. Hasilnya 19. Nah, suku berikutnya kita juga bisa tanpa menghitung dari sini tadi ya prosesnya. Berarti 19 ditambah dengan 3 juga berapa? 22 ya. Kemudian juga demikian berikutnya 22 tambah 3 hasilnya 25. Ini contoh yang kelima ya. Kemudian contoh yang keenam. Tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus berikut. Rumusnya adalah UN sama dengan setengah N atau N per 2 dikali N ditambah 3 ya. Jadi perhatikan. Berarti kita juga begitu ya, mengganti nilai N dengan 1 untuk U1. Berarti N-nya semuanya diganti dengan 1 nih. Berarti N 1 per 2 dikali 1 tambah 3. Jadi setengah. 1 tambah 3 jadi 4.
Jadi 4 dikali setengah atau 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 ya. Kemudian U2 juga demikian. U2 berarti N-nya diganti 2. 2 per 2 adalah 1. 2 tambah 5. 2 tambah 3 adalah 5. 1 kali 5 adalah 5 ya. Kemudian U3. U3 berarti 3 per 2 dikali 3 tambah 3. Ya, 3 per 2. Kita tulis 3 per 2. 3 tambah 3 adalah 6 ya. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3 ya. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Kemudian U4. U4 juga demikian. 4 dibagi 2 dikali 4 ditambah 3 sama dengan 7 ya. 4 bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. Ya, 4 bagi 2 adalah 2. 2 kali 7 adalah 14 ya. Kemudian U5 juga demikian. 5 dibagi 2 dikali 5 tambah 3. 5 bagi 2. 5 tambah 3 jadi adalah 8. Berarti ini 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Berarti 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Ini 5 suku pertama. Nah, nanti kalau ada pertanyaan U sekian ya, nanti gimana? Misalnya U ke 100. Nah, U ke 100 berarti kita mengganti N-nya juga dengan 100. U 100 berarti 100 per 2 dikali 100 tambah 3 ya. Jadi 100 bagi 2 adalah 50. 100 tambah 3 adalah 103. Hasilnya berapa? 50 dikali 103 adalah 5150. Nah, ini untuk contoh soal yang ke-6. Baik, contoh yang ke-7, perhatikan. Tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N kuadrat ditambah 2N kurang 4 ya. Jadi seperti sebelumnya, sama seperti sebelumnya, kita mengganti nilai N ini dengan 1. Untuk U1 berarti 1 kuadrat. 1 ya. Kemudian 2 kali 1, 2. 1 tambah 2 adalah 3. 3 kurang 4 adalah negatif 1. Kemudian untuk U2. Untuk U2 juga demikian. Berarti mengganti nilai N dengan 2. Berarti 2 kuadrat adalah 4. Kemudian 2 kali 2 adalah 4. 4 ditambah 4 adalah 8. 8 kurangi 4 adalah 4 ya. Kemudian U3. U3 berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat 9 ditambah 6. 6 tadi dari 2 kali 3 ya. Jadi 2 kali 3 6. 9 tambah 6 adalah 15. 15 kurangi 4 adalah 11. Kemudian U4 juga demikian. Berarti 4 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16. Ditambah 2 kali 4 8. 16 tambah 8 adalah 24. 24 dikurangi 4 sama dengan 20 ya. Kemudian yang kelima, suku kelima berarti 5 kuadrat, 25. 2 kali 5, 10. Ya, 25 tambah 10 adalah 35 ya. 35 kurang 4 adalah 31. Nah, itu untuk mencari 5 suku dari barisan atau pola bilangan UN sama dengan N kuadrat ditambah 2N kurang 4. Nah, ini kalau ditanya U50 bagaimana? Suku 50 bagaimana? Sama dengan sebelumnya, berarti kita mengganti nilai N dengan 50. U50 atau suku ke-50 adalah 50 kuadrat ditambah 2 kali 50 ya. Jadi 50 kuadrat 2500. Kemudian ditambah 100 dikurangi 4 ya, sama dengan hasilnya berapa? 2596. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita menentukan suku suatu pola bilangan. Baik teman-teman, semoga tadi bahasan kita bermanfaat. Dan jangan lupa, mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu dalam belajar lebih baik lagi dan lebih bersemangat lagi. Dan jangan lupa like dan subscribe video di channel ini agar supaya bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.